Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita kembali dalam program Makin Dekat dengan Tuhan atau biasa yang kita sebut dengan MDT. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang bertemakan pribadi yang diberkati. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, bersyukur anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan ingin mendengarkan kebenaran dari firman-Mu untuk merenungkan bagaimana kami hidup praktis melalui apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kami semua. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah di Kejadian 39 ayat 1 yang keempat, bertemakan pribadi yang diberkati. Saya akan bacakan kepada kita semua. Yusuf dibawa ke Mesir, lalu Potifar, seorang Mesir, pembesar Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke sana. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Yusuf mendapat kemurahan tuannya dan menjadi pelayannya. Yusuf pun diberinya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya ke dalam tangan Yusuf. Nah, banyak orang berpikir, Bapak Saudara, pribadi yang diberkati berarti hidup yang tanpa masalah, juga hidup yang tanpa penderitaan, juga hidup yang mungkin terlihat selalu nyaman di dalam kehidupannya, mendapatkan posisi yang nyaman seperti itu. Namun, bukankah yang terjadi dalam kisah Yusuf ini sesuatu yang berbeda? Berbedanya apa? Karena Yusuf disebut diberkati ketika ia sedang menjadi budak di Mesir, di mana ia menjadi budaknya si Potifar gitu. Dan secara manusiawi, bukankah menjadi budak itu adalah sesuatu yang gagal seperti kalau kita melihat ya. Tetapi kalau kita lihat secara rohani, kacamata rohani, sebenarnya Yusuf ini ia sedang berada dalam tangannya Tuhan. Kenapa demikian? Karena ayat 2 berbicara Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di dalam rumah tuannya, orang Mesir itu. Nah, berarti kunci berkat bukanlah suatu keberadaan Bapak Saudara, tetapi bagaimana penyertaan Tuhan itu di dalam setiap kehidupan orang percaya. Sehingga pribadi yang diberkati adalah pribadi yang disertai oleh Tuhan. Karena Yusuf tidak kehilangan hadirat Tuhan. Allah sekalipun ia kehilangan keluarganya, juga mungkin dia kehilangan statusnya, juga mungkin kehilangan suatu kebebasannya, di mana sebelumnya Yusuf ini adalah seorang yang kita tahu bahwa Yakub itu adalah seorang yang sangat-sangat mempunyai apapun kebutuhannya tersedia seperti itu. Namun dalam hal ini berkat sejati bukan soal lokasi, bukan suatu soal keadaan, tetapi soal relasi kita dengan Tuhan. Nah, dalam kondisi sulit pun Bapak Saudara, Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan membuat perbedaan besar antara orang yang sekedar bertahan atau orang yang tetap bertumbuh. Sehingga timbul dalam pertanyaan kita sebenarnya, apakah kita saat ini mengejar berkat atau mengejar Tuhan yang memberi berkat itu, atau yang kita sebut sumber berkat, Allah yang sumber berkat? Pribadi yang diberkati adalah pribadi yang sebenarnya tetap setia dalam hal-hal yang kecil. Karena Yusuf tidak berkata, saya ini anak kesayangan Yakub, masa jadi budak? Nah, dalam hal ini sebenarnya ia justru bekerja dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Ia setia, ia disiplin dan bertanggung jawab. Nah, karena kesetiaannya itulah si Potifar sehingga mempercayakan seluruh rumahnya kepada Yusuf yang kita baca di ayat yang keempat tadi. Berkat seringkali datang melalui suatu karakter Bapak Saudara, bukan suatu yang kita pikir bisa dapatnya secara instan.
Enggak seperti itu. Karena normalnya orang yang diberkati bukan orang yang selalu dipromosikan secara cepat, tetapi orang yang sebenarnya hidupnya setia walaupun tidak dilihat banyak orang. Dan juga Bapak Saudara, pribadi yang diberkati adalah pribadi yang selalu menjadi saluran berkat. Kenapa? Kalau kita lihat ayat yang kelima, konteks ayat yang kelima ini berbicara demikian, sejak Yusuf diberinya kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Artinya di sini bahwa mengatakan karena Yusuf, Tuhan memberkati juga rumah Potifar itu. Nah, sehingga berkat Tuhan atas Yusuf juga sebenarnya berdampak kepada orang lain. Nah, pribadi yang sungguh diberkati tidak hidup egois, saudara, tapi hidupnya membawa dampak bagi orang-orang, atau mungkin buat keluarganya, mungkin buat orang yang ada di pekerjaannya, sesama bekerja, atau di perusahaannya, atau di lingkungan dimanapun. Dan itu menjadi berkat yang berdampak kepada orang lain, bukan untuk hidupnya sendiri. Enggak seperti itu. Jadi kalau untuk kita renungkan dalam hal ini adalah, jika kita ingin menjadi pribadi yang diberkati, berarti kita harus semakin dekat dengan Tuhan, bukan saat keadaan yang baik, tetapi juga dalam keadaan yang sulit. Kenapa? Yusuf dalam keadaan sulit, tapi dia percaya kepada Tuhan, punya rencana, dan kita harus disiplin dan juga harus bertanggung jawab atas itu semua. Dan juga kita harus bangun karakter yang setia dalam hal yang kecil. Dan juga marilah kita jadi berkat, bukan hanya penerima berkat. Dan percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan yang dalam saat sesuatu yang kita pikir tidak adil, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena berkat sejati bukan bebas dari masalah, enggak, tetapi Tuhan menyertai kita di dalam masalah itu. Di dalam kondisi apapun, masalah sekalipun, kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami agar kami setia kepadamu. Firman-Mu mengingatkan bagaimana kami juga hidup berdampak. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah saluran berkat. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami harus utama, paling penting mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan melalui firman Tuhan ini menjadi pengingat, menjadi bagian yang bukan hanya kami dengar, tetapi kami jalankan secara praktis dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui Roh Kudus yang selalu hadir dalam kehidupan kami, kiranya memampukan kami menjalankan setiap tanggung jawab kami sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara.